Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila, S1031201080, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang politik sebagai kaderisasi kepemimpinan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kaderisasi. Menurut Bung Hatta, kaderisasi adalah merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin di masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia. Pemimpin yang pada masanya harus menanam. Seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai nanti. Nah, mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat-sangat diperlukan? Karena yang pertama yaitu adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi itu memiliki masa jabatan, jadi harus diganti ketika masa jabatan tersebut sudah habis. Terus yang kedua, adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan baik secara wajar maupun tidak wajar. Apabila banyak anggota tersebut menolak, maka harus diganti karena mungkin kepemimpinan tersebut tidak baik begitu. Terus proses yang ketiga adalah proses usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan pemimpin, atau bisa disebut dengan pensiun karena sudah tua, terus juga powernya sudah lemah. Nah, terus yang keempat yaitu kematian. Terus yang kelima adalah membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan di masa depan secara berkesinambungan begitu. Terus kaderisasi itu tidak sama dengan rekrutmen. Kaderisasi itu adalah orang yang disiapkan oleh suatu organisasi dengan mengikuti pelatihan sesuai apa yang seseorang tersebut ingin capai dalam organisasi tersebut. Terus sedangkan rekrutmen adalah orang yang direkrut tanpa adanya atau tanpa mengikuti pelatihan kaderisasi. Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab yang besar dan tanggung jawab yang sangat penting dalam lingkungan organisasi tersebut. Nah, rekrutmen, sedangkan rekrutmen itu apa? Rekrutmen itu adalah sebuah seleksi dan pengangkatan seorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik. Nah, pada umumnya sistem politik ini adalah pada umumnya pemerintahan khusus. Nah, pada proses kaderisasi itu ada dua. Yang pertama informal dan terus yang kedua informal. Yang pertama informal. Apa itu informal? Informal itu proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan tersebut. Terus yang kedua itu formal, yaitu proses yang melalui cara yang sudah dirancang, terus yang bersifat sistematik, terarah dan kelembagaan dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Peningkatan kualitas berkepemimpinan yaitu dengan cara satu, berpikir efektif dalam menetapkan keputusan dan
Berpikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berpikir yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada hewan sebagai makhluk ciptaannya yang sama-sama sebagai penghuni bumi. Itu yang pertama, itu berpikir. Terus yang kedua adalah mengkomunikasikan hasil berpikir tadi. Seseorang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berpikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi. Setelah berpikir, mereka harus mempublik apa yang akan dilakukan pemimpin tadi untuk menggerakkan organisasi tersebut. Peningkatan kualitas kepemimpinan dengan cara meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah-masalah, kemampuan membina kerjasama, dan mendorong serta memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien. Dengan cara apa? Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi, maka perpecahan dalam organisasi itu dapat terselesaikan. Terus juga dengan menggali serta meningkatkan kreativitas proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai untuk meningkatkan kemampuan dalam organisasi tersebut atau untuk meningkatkan anggotanya tersebut. Nah, itu tadi tentang pentingnya partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan nasional. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Saya Siti Kamila undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.